Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Handriani dari SMK Bintang Nusantara School. Di sini saya akan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama ada gerakan pendidikan dan sosial. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sekolah Tawalid. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau lembaga pendidikan. Surau berarti pengajian di masjid. Mirip dengan pesantren di Jawa, Haji Abdul Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Yang kedua ada Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Syed Muhammad Al-Fahir bin Syihab, Syed Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Syed Syejahan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Yang ketiga ada Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takhasus memperdalam agama dan bahasa asing. Yang keempat ada Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaruan yang dirumuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaharuan di Mesir. Yang kelima ada Nahdlatul Ulama atau NU. Di kalangan pesantren dalam merespon kebangkitan nasional, membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wa'an atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial, politik, kaum dan keagamaan kaum santri. Yang keempat ada yang keenam ada Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Yang ketujuh ada Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam atau Persis berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ide mulainya dari seorang alumnus Darul Ulum Mekah bernama Haji Zamzam. Sejak tahun 1910 sampai 1912 menjadi guru agama di sekolah agama Dar al-Muta'alimin. Yang kedua ada gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun orsospol atau organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di sini ada nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi atau Barat. Disebut Maghribi karena asalnya dari Persia. Pusat kegiatannya di Gresik, Jawa Timur. Nilai keteladanannya itu pantang menyerah, cerdas, dan berani.
Yang kedua ada Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya Raden Rahmat yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau lahirlah generasi Islam yang tangguh. Salah satunya Raden Fatah Sultan pertama Demak. Nilai keteladanannya itu toleransi, saling menghargai, kasih sayang pada semua. Yang ketiga ada Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel, pusat kegiatannya di Bukit Giri, Gresik. Nilai keteladanannya itu tekun, disiplin, dan religius. Yang keempat ada Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim, putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Nilai keteladanannya itu cerdas, berwibawa, dan ramah. Ada Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Munih, juga putra Raden Rahmat, dengan pusat kegiatan di daerah Derajat dekat Sedayu, suatu wilayah antara Gresik dan Tuban. Nilai keteladanannya itu dermawan, jujur, dan pekerja keras. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya Joko Said, pusat kegiatannya di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Nilai keteladanannya itu sabar, pekerja keras, dan ulet. Yang ketujuh ada Sunan Gunung Jati, disebut pula Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon atau Jawa Barat. Nilai keteladanannya itu cerdas, disiplin, dan ulet. Yang kedelapan ada Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. Nilai keteladanannya itu kesatria, ambisius, dan idealis. Yang kesembilan ada Sunan Muria yang berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Nilai keteladanannya itu lembut, cerdas, religius. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.